Usai Pilkada 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara menggelar rapat evaluasi penanganan pelanggaran pada tahapan pemilu dan Pilkada tahun 2024 di Lesen Sasak Narmada pada Jumat 6 Desember 2024. Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Iteratif, perwakilan KPU Provinsi NTB, anggota Bawaslu KLU, dan anggota Panwascem se-Kabupaten Lombok Utara. Ketua Bawaslu Provinsi NTB mengapresiasi kerja pengawas tempat pemungutan suara, pengawas kelurahan atau desa, dan Bawaslu Lombok Utara dalam mengawal Pilkada serentak 2024. Atas dedikasi dan kerja yang berkualitas, sehingga hampir seluruh tahapan Pilkada di Lombok Utara berjalan tanpa cacat. Karena terbukti pada saat melakukan monitoring ke rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lombok Utara, prosesnya sangat damai dan penetapannya cukup singkat. Melihat hal tersebut, Divisi Pencegahan mampu mencegah potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Selain itu, Divisi Penanganan Pelanggaran cukup responsif ketika menerima laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran, dan Divisi SDM mampu mengkonsolidasi kekuatan jajaran sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Hampir seluruh tahapan pelaksanaan pilkada di KLU ini berjalan tanpa cacat, tanpa celah. Hal itu terbukti pada saat pleno di tingkat kabupaten kota, meskipun hanya 3 menit saya mampir di situ, prosesnya sangat sangat damai gitu loh ya, sangat damai, dan penetapannya juga cukup singkat ya. Itu artinya bahwa apa yang sahabat-sahabat semua ya, Panwasam, Panwas Desa, dan Panwas TPS itu sudah berhasil melakukan tugas-tugasnya dengan luar biasa. Divisi Pencegahan mampu mencegah potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Divisi Penanganan Pelanggaran sangat responsif ya ketika menerima laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang ada di lapangan. Teman-teman ketua juga SDM ya, mampu mengkonsolidasi kekuatan jajaran kita sampai pengawas TPS sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan pengawasan. Tentu saja itu semua karena teman-teman semua itu punya visi yang sama, semangat yang sama, langkah yang sama dalam menghadapi setiap tahapan yang sedang berlangsung. Yang kedua, saya juga menyampaikan ini permohonan maaf ya kepada teman-teman, sekiranya dalam proses ini ada banyak hal yang belum mampu kita semua itu menjawab ekspektasi publik terhadap kerja-kerja kelembagaan kita gitu ya. Tentu saja itu menjadi catatan kita bersama sebagai bahan evaluasi kita nanti di provinsi, sehingga nanti kita betul-betul bisa mendapatkan rekomendasi-rekomendasi terbaik ya, apa saja yang perlu disempurnakan dari kerja-kerja kepengawasan yang kita lakukan selama ini. Jadi tentu saja semuanya harus kita perbaiki ya, kita tingkatkan, karena dinamika di masyarakat itu sangat besar lah harapannya ke kita. Tapi alhamdulillah kita bisa atau kita mampu menjawab itu. Ya, sebagai yang terakhir mungkin sebagai informasi, KLU karena selisih antara perolehan suara terbesar pertama kedua juga tidak terlalu banyak ya, sehingga tidak ada pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, di NTB ini yang sudah tercatat ya di MK itu Kota Bima ya. Kemudian ada juga potensi KSB ya, karena selisihnya itu cukup tipis di angka 3.000. Nah itu, tapi di KLU ini angkanya 17.000 ya, jadi untuk diketahui bahwa pada tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara, tidak ada pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk catatan Bawaslu Lombok Utara sendiri, untuk kasus yang ditangani Bawaslu Kabupaten Lombok Utara terdiri dari 27 kasus, yaitu 11 kasus netralitas ASN dan 5 kasus netralitas perangkat desa yang dilakukan Sekdes dan Kepala Dusun, dan 4 kasus tindak pidana pemilihan. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.